Saya mahasiswi program studi manajemen zakat dan wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syarifuddin Subri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Enzi Zainal Muttaqin MUD. Judul yang akan saya review yaitu Filsafat Ilmu sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Pendidikan dengan volume 11 dengan halaman jurnal 10 dengan nomor 1. Jurnal diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2013. Penulis jurnal Setia Widiawati, jurusan Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta. Gelar jurnal ini Seni Budaya. Bagian-bagian yang akan saya review. Yang pertama, judul. Dalam judul sudah menggambarkan apa saja yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, abstrak. Pada abstrak menjelaskan isi jurnal, namun hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Yang ketiga, pengantar. Pada pengantar terdapat isi, yaitu dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional di Jakarta pada tahun 1981, Jujun S. Surya Sumantri mengatakan bahwa pendidikan kita memberikan mata pelajaran secara terkotak-kotak tanpa adanya payung yang memperjelas keterkaitan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan lainnya. Yang keempat yaitu pembahasan yang pertama yaitu pengertian filsafat. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan. Kemudian, filsafat tersebut dikemukakan oleh para filosof, yaitu ada 7 orang. Yang pertama, Plato, yang kedua Aristoteles, yang ketiga Cicero, yang keempat Al-Farabi, yang kelima Immanuel Kant, yang keenam H.C. Webb, yang ketujuh Harold H. Titus. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu. Van Peros mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian filsafat, sehingga definisi tentang ilmu tergantung pada sistem filsafat yang dianut. Yang ketiga yaitu hubungan filsafat dengan ilmu. Secara historis antara ilmu dan filsafat pernah merupakan satu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami divergensi, di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Adapun persamaan antara ilmu dan filsafat adalah bahwa keduanya menggunakan metode berpikir reflektif dalam upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan secara umum, dikarenakan ilmu itu sendiri merupakan suatu bentuk pengetahuan dengan karakteristik khusus. Namun demikian, untuk memahami secara lebih khusus apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu, maka diperlukan perbatasan yang dapat menggambarkan dan memberi makna khusus tentang istilah tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari filsafat ilmu. Yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang kedua, melatih berpikir reflektif dalam lingkup ilmu. Yang ketiga, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah dan menganggapnya bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh kebenaran. Yang keempat, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Selanjutnya, yang terakhir, filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan. Terkait dengan peranan filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan, maka tidak lepas dari induk telahannya, yaitu ontologi. Ontologi berkaitan tentang apa objek yang ditelah ilmu pendidikan. Dalam kajian ini mencakup masalah realitas pendidikan dan penampakannya. Yang kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama, filsafat
berarti selalu berusaha untuk berpikir guna mencapai kebaikan dan kebenaran. Berpikir dalam filsafat bukan sembarang berpikir, namun berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya. Pada awal dahulu, ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu tergantung pada sistem filsafat yang dianut. Ilmu adalah pengetahuan tentang semua bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu. Filsafat ilmu adalah pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai sifat-sifat dasar landasan ilmu yang mencangkup konsep, pangkal, anggapan dasar, asas permulaan, struktur teoritis, dan ukuran kebenaran ilmu. Filsafat ilmu bisa menjadi pengetahuan bagi kalangan awam untuk memahami hakikat berbagai ilmu. Kelemahan dan kelebihan pada jurnal tersebut. Pertama, kelemahannya pada jurnal tersebut di dalam judul tidak disertakan emailnya, dan kelebihannya jurnal ini sudah bagus dan mudah dimengerti bahasanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.